Halo guys, saya ada di daerah Gamping, Jogja Barat. Saya berkunjung di rumah seniman besar Indonesia, salah satunya Heri Dono. Saya mau ke ruang studionya Mas Heri Dono untuk ngobrol dan lihat-lihat karya. Yuk! Kula nuwun, Mas Heri Dono. Mas Gus, wah, apa baik nih? Sehat? Sehat. Lahir batin? Lahir batin, lahir batin, ya betul. Ya, wah, ini saya pengen bertamu dan ngobrol gitu. Iya, gimana Mas? Iya. Apa yang sedang dikerjakan ini? Iya, banyak sebetulnya yang sedang dikerjakan itu. Jadi ada apa? Nanti rencana ada pameran di Taiwan, kemudian ada juga pameran di Bangkok. Dan juga ada pameran di Paris gitu. Ini benar-benar seniman internasional. Mas Heri Dono ini adalah satu di antara gelintir seniman Asia yang paling banyak mengikuti pameran bienal di dunia. Bienal itu adalah pameran bergengsi yang 2 tahun sekali, yang tempatnya tertentu saja, antara lain di Venice Biennale, Sao Paulo Biennale, Havana Biennale di Kuba dan lain-lain. Saya pengen cerita di ini ya. Boleh. Kalau ruang ini kira-kira apa yang ingin diceritakan? Yang ingin diceritakan kita pertama ini interrogation, ya karya seni video installation gitu. Pernah dipamerkan di mana? Ini pernah dipamerkan tahun berapa? Tahun 2004 di Galeri Nasional Jakarta. Setelah reformasi. Jadi karya ini dibuat oleh teman-teman dari Media Rekam ISI, waktu Media Rekam angkatan tahun 95 waktu itu, dan juga teman-teman seniman seperti Mas Guntur. Guntur. Jadi tentang aktivis-aktivis yang hilang gitu, atau yang dihilangkan atau yang disukabumikan pada waktu Orde Baru gitu. Oke. Jadi ini full karya-karya seni instalasi ya? Iya. Atau art installation art ya? Installations. Oke. Iya. Termasuk pisang ini Mas? Hah? Ya ini pisang bisa dimakan. Pisang asli? Pisang asli. Atau miara monyet di sini? Ini bisa di antara dimakan. Belantara karya-karya instalasi ini ada instalasi yang tiap hari ganti-ganti. Tiap hari ganti-ganti. Iya. Ini kayaknya karya sudah kemana-mana ya Mas? Iya. Di dunia ya? Di dunia, betul. Antaranya di mana ya pameran? Dan cerita apa? Jadi ini pertama dipamerkan tahun 96. Flying Angels. Flying Angels. Jadi karya tahun 96 itu Angels Catch on the Trap. Jadi bidadari yang terperangkap di jaring-jaring. Pada tahun 96 kita masih Orde Baru, dan setiap inspirasi itu selalu ada censorship. Dan karena disensor, inspirasi itu bergelantungan di jaring-jaring gitu. Tapi setelah reformasi, kita bikin Flying Angels. Jadi semua inspirasi tidak bisa tercegah lagi dengan sensor-sensor gitu. Karena bidadari bagi saya itu adalah inspirasi itu sendiri gitu. Jadi tidak ada hubungan dengan agama tertentu. Karena setiap orang harus punya mimpi, punya inspirasi, yang inspirasi itu selalu maju ke depan gitu, dan memerlukan sayap. Ya, yang simbolik ya nih karya. Ya, simbolik. Kalau gitu, kayaknya karya-karya Mas Heri itu banyak sekali, juga dokumentasinya ya. Mungkin bisa ceritakan Mas? Iya. Di ruang sebelah ya. Jadi ruang sebelah ini ada ruang arsip. Kita juga ada poster di sini, pameran di Museum of Modern Art. 96? 96. Wah, udah lama. Lama. Di England, di Oxford. Wah. Yuk, museum keren di sini museum ya? Keren ini, tahun 96 setelah Louis Bourgeois, pameran tunggal, saya pameran tunggal di situ. Nggak semua seniman bisa pameran di sini nih. Iya, nggak semua seniman bisa pameran di Museum of Modern Art. Nah, bisa sampai seperti ini, prosesnya bagaimana Mas? Dulu. Jadi pada tahun-tahun sebelum tahun 90 itu ada sistem agen. Karena kita ada kritikus seni namanya Pak Kusnadi dan Pak Sudarmaji yang menentukan siapa yang akan pameran di luar negeri.
Setelah tahun 90 itu sistem agen itu tidak berlaku karena para kurator internasional itu datang ke studio-studio seniman. Termasuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia. Di antaranya yang peneliti seni dari Amerika seperti Astrid Wright gitu ya. Kemudian dari Brisbane itu dari Queensland Art Gallery, dari Jepang ya. Mereka datang ke seniman-seniman. Jadi tidak lagi dimonopoli oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu. Yang selalu menentukan siapa yang akan pameran di luar negeri. Dan itu bisa sangat subjektif versi si kurator atau itu ya? Iya, dari kritikus penentu itu. Rekomendator itu ya? Tapi setelah itu kurator internasional bisa memilih sendiri dengan isu-isu misalnya tentang human rights, tentang environmental art atau apa ya yang bisa sesuai dengan fenomena apa yang terjadi di wilayah global gitu. Dan Mas Heridono bisa masuk di lingkaran pengamatan para kurator dan kritikus seni level dunia itu ya? Level dunia itu. Jadi di situ mereka memerlukan seniman-seniman yang tidak berpikiran tidak masuk ke belum tercatat di wilayah internasional, tapi kita punya pemikiran-pemikiran yang justru memberi varian-varian baru pada fenomena yang mereka perlukan gitu. Nah itu kan nggak mudah Mas. Mereka bisa datang dari level dan reputasi tinggi, masuk ke sini, terus langsung menjemput nama-nama seperti seorang Heridono yang masih muda, belum jelas, reputasinya belum tinggi. Mereka menentukannya kira-kira gimana? Dan Mas Heridono karyanya seperti apa waktu itu? Iya, pada waktu itu sebenarnya kepada pemikiran. Seperti di sini kita punya buku harian. Ini saya tulis 1 tahun sebelum saya drop out dari isi. Oh, DO, saya DO. Kok ngetop ya? Padahal DO ya? DO, karena orang-orang bikin skripsi, saya bikin pemikiran-pemikiran tentang apa itu seni modern. Karena orang berpikir bahwa tidak mungkin pemikiran seni modern dimulai dari Asia. Selalu yang namanya seni modern itu harus dari Barat. Padahal ada pemikiran-pemikiran Tagore ya di awal abad ke-19, pemikiran Lao Tse tentang Taoisme, pemikiran Ronggo Warsito, yang kita punya pemikiran-pemikiran modern yang tidak harus masuk sesuai dengan konsep modern Barat yang kita harus ikut dengan konsep-konsep mereka gitu. Bukannya kita tidak bukan karena kebudayaan berbeda, dan saya kira sebelum ada kolonialisme kita punya pemikiran modern sebetulnya. Dan itu dari pemikiran lokal ya? Lokal, pemikiran lokal. Warsito lah, atau di Asia Rabindranath Tagore. Sebelum adanya sinematografi sudah ada wayang gitu. Kita sudah mulai, orang-orang Indonesia atau orang-orang Jawa misalnya, itu tidak kaget ketika ada sinematografi. Karena mereka menganggap bahwa di balik layar itu bukan hal nyata gitu. Tapi di sejarah film Barat, ketika ada kereta lewat, mereka kabur dari kursi itu dalam sejarah mereka itu. Mereka itu sebenarnya lebih kampungan. Nah, pemikiran yang saya kira melawan mainstream ya ini Heridono. Termasuk melawan mainstream ini. Heridono DO, drop out. Tapi ternyata ini membuat catatan yang panjang yang malah ngalang-ngalin skripsi ini. Ini skripsi versi Heridono. Ya, apa yang dipikirkan waktu itu? Yang saya pikirkan waktu itu adalah sebetulnya skripsi yang menarik adalah meneliti diri sendiri. Oh, ada gambarnya. Tahun berapa ini? Ini 86. Oh. Waktu Mas Heri umur berapa ini? 26. 26? Nah. Ya memang S1 ya? Ya, 26. Oke. Jadi waktu umur 24 tahun saya bikin yang ini, seni rupa untuk instalasi. Jadi kita bikin sketsa-sketsa dari tradisi, dari semua seperti saya sering main pakai benang gloss untuk bikin wayang waktu kecil gitu ya. Ya, artinya ada cara berpikir yang di luar mainstream yang dilakukan dari usia remaja gitu ya Mas Heri? Betul, karena saya waktu kecil itu umur belasan tahun saya mainnya di Taman Ismail Marzuki, di tim. Dan juga di situ ada Radio Arif Rahman Hakim yang ada khusus program untuk remaja waktu itu.
Jadi saya ketemu sama novelis, ketemu sama orang-orang teater, ketemu sama orang-orang musik. Jadi umur 17 tahun saya nonton Sekda itu, Rendra waktu pertunjukan Sekda di Taman Lakon Sekda, bagus. Ya. Terus setelah itu masuk kuliah di ISI Yogyakarta. ISI Yogyakarta. Temulah orang-orang gila di sana ya. Di sana. Tambah marem jadinya. Tambah marem dan makin gila ya. Makin gila. Nah, pertama kali bisa ke luar negeri untuk kepentingan seni tahun berapa dan dalam rangka apa itu? Ya, jadi tahun 90 itu saya ketemu dengan Dr. Urs Ramsayer itu di Bali. Dia etnolog yang membuat buku namanya Seni dan Kebudayaan Bali, Art and Culture in Bali. Terus nama top itu. Saudara dia ada namanya Christian Ramsayer, dia direktur Rumah Yatim Piatu di Basel. Jadi nanti di sini kita bisa lihat fotonya. Oke. Di sini ada foto pertama kali ke luar negeri, Switzerland. Ini jadi dokumentasinya. Ini dokumentasinya waktu tinggal di Waisenhaus, rumah yatim piatu di Swiss. Berapa lama di sana, Mas? Saya tinggal 6 bulan di rumah yatim piatu. Setelah itu 6 bulan kemudian saya tinggal di rumah pertukaran seniman. Gitu. Oh, Heri Dono Muda. Heri Dono Muda. Waktu itu masih pakai nama Heri Wardono atau Heri Dono? Heri Dono. Jadi semenjak kuliah di ASRI itu saya udah pakai nama Heri Dono sebagai nama seniman. Gitu. Oke, ini kenangan Heri Dono Muda. Heri Dono Muda. Aslinya Wardono, tapi karena dia nggak suka perang, jadi hilangkan warnya. Oke, Mas, sekarang ini kita ke ruang arsip. Ruang arsip ya. Wah, ini dia. Tidak banyak seniman yang suka mengarsip ya. Mas Heri termasuk orang yang rajin mengarsip semua hal yang berkaitan dengan diri Mas Heri. Katakanlah mungkin kalau nggak salah ada arsip waktu gambar di SMA ya. SMA. Mungkin bisa ceritakan bagaimana hasrat untuk mendokumentasikan itu ada pada diri Mas Heri. Iya, saya kira ini pertamanya menurut kalangan seniman, seni itu adalah kesaksian dari zaman. Jadi arsip-arsip itu harus secara paralel menjadi satu kesatuan dengan apa yang kita perbuat di dalam kehidupan, karena arsip itu tidak bisa direkayasa gitu. Jadi itu adalah kesaksian di mana kita bisa melihat masa lalu kita yang baik atau tidak baik ya. Itu adalah sesuatu yang jalan begitu saja melalui fenomena yang terjadi di sekitar kita gitu. Oke. Dan itu apapun ya Mas yang dikoleksi. Iya. Apalagi apa saja antara lain? Antara lain yang dikoleksi itu macam-macam ya. Jadi buku pasti, terus foto-foto, kemudian karya seni, terus artefak-artefak, kemudian juga tiket mungkin. Tiket, tapi kita karena di tiket kadang-kadang nggak ada tahunnya. Kadang-kadang kita kumpulkan, saya bingung nih tahun berapa gitu. Karena di tiket nggak pakai tahun. Iya betul. Jadi semua kita kumpulkan gitu. Iya, wah keren ini. Iya. Ini ruang arsip yang orang publik bisa datang ke sini? Bisa akses ya. Akses ya, bisa asal izin dulu gitu ya. Ya, karena kita ada di ininya di website, di media sosial juga ada ininya. Izin sama Mas Heri sama Mbak ini ya. Mbak Marilyn Monroe. Mbak Marilyn Monroe. Oke. Ya. Ruang apa lagi yang saya bisa lihat? Publik bisa nonton, Mas? Publik bisa nonton, saya kira ruang kerja saya. Nah, saya pengen tahu ruang kerja Mas Heri Dono seperti apa, Mas? Iya. Dan bagaimana Mas Heri memperlakukan diri dalam bekerja? Kerja. Jadi dalam bekerja kita misalnya kalau untuk perkuliahan kita bikin silabus sendiri,
di sini. Kemudian kita bikin rancangan-rancangan. Biasanya ada rancangan-rancangan di sini yang kita buat. Kemudian referensi-referensi dari buku-buku yang kita bisa jadikan ini ya pegangan gitu. Ya. Jadi macam-macam. Ini sengaja memang nggak ada laptop ya? Atau di ruang lain? Di sini ada komputer saya, ada komputer. Oke, ya. Nah, ini ruang kerja sebagai seniman, kreator, atau sebagai dosen juga ini? Apapun? Apapun, jadi campur. Karena ini ya, kita bekerjanya selain berkarya seni, tapi juga melihat fenomena apa yang terjadi, kemudian mengkonsepsikan dengan sudut pandang kita, dengan apa-apa yang global gitu. Jadi ini semacam laboratorium untuk melihat fenomena-fenomena yang sifatnya lokal, nasional, tapi juga regional gitu. Jadi di sini kita membuat karya dengan pembacaan-pembacaan yang bisa dibaca secara universal oleh siapapun. Kadang-kadang ada satu bentuk seni yang sulit terbaca oleh mereka karena terlalu jauh untuk terbaca, karena terlalu lokal sekali. Terlalu lokal, ya. Tidak ada pembaruan. Tidak ada pembaruan. Tidak ada tafsir ulang dari senimannya gitu ya? Iya, misalnya kita punya humor-humor lokal, itu belum tentu bisa terkoneksi dengan humor-humor yang global gitu. Karena mungkin dianggap rasisme, dianggap apa, yang di sini hal yang lumrah gitu. Ya. Misalnya tentang orang Batak dan orang Jawa gitu. Orang Madura. Orang Madura, orang Jawa kalau lagi marah-marah bagi orang Batak, oh itu kok lagi saling merayu gitu, padahal lagi berantem. Ya. Sementara orang Batak begitu dia lagi rayu-rayuan, orang Jawa bilang itu kok berantem terus ya tiap hari. Padahal dia lagi merayu kayak kalau di Barat itu dianggap rasis gitu. Tapi di sini itu humor yang umum gitu, karena kita sangat sangat plural ya kebudayaannya. Nah, ruang kerja itu menjadi penting karena apa, Mas Heri Dono banyak memikirkan konsep, dan kemudian konsep itu menjadi penting, dan kemudian itu banyak referensi. Ya, jadi karya seni, sebenarnya karya seni tanpa ada konten filsafat, dia menjadi dekorasi saja gitu. Jadi pemikiran itu kalau di dalam supremasi supremasi dalam estetika atau dalam dalam berkarya seni itu intelektualitas itu yang nomor satu. Baru nanti ke estetika, di filsafatnya, baru terakhir di artistiknya gitu, yang teknis-teknis gitu ya. Jadi kebanyakan kita bicara soal teknis dalam persoalan seni, yang muatan filsafatnya sangat kurang gitu, sangat minim. Walaupun teknisnya bagus karya seni itu, tapi kemudian begitu dibicarakan persoalannya terlalu sederhana gitu, kadang-kadang terlalu simpel dan hanya bermain di estetika, kadang-kadang hanya bermain di artistik gitu. Nah, Mas Heri bisa mendunia, karya-karya Mas Heri Dono bisa mengglobal itu karena cara berpikir seperti itu? Iya, karena penghargaan seni, apalagi misalnya akan masuk ke museum collectible ya. Kurator-kurator di museum itu harus bisa membicarakan karya itu secara konsep, secara estetika, secara kebudayaan. Ya. Kalau nggak ada isinya, mereka bingung punya karya koleksi mereka akan yang dibicarakan apanya gitu. Dan karya-karya Mas Heri banyak punya narasi yang kuat gitu ya, tentang banyak hal. Tentang banyak hal, tidak hanya tentang Indonesia tapi yang global juga gitu, pembacaan secara global. Misalnya tentang perang Israel yang melakukan okupasi di Palestina, kemudian perang Rusia melawan Ukraina kayak gitu. Itu hal-hal global yang mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi sosial, mempengaruhi persoalan budaya gitu ya. Nah, berarti kita perlu melihat langsung contoh-contoh karya Mas Heri yang collectible bagi museum-museum dunia gitu ya. Museum dunia. Dan bisa mengantar Mas Heri ke forum-forum internasional ya. Oke. Ya, mari kita lihat. Nah, ini kita lihat salah satu contoh karya Mas Heri ya. Ya. Ini karya tentang apa dan sudah dipamerkan di mana ini, Mas? Jadi ini judulnya Fermentation of Brain. Ini
sudah dipamerkan di Swedia. Kita pamerkan selama hampir setahun ya di beberapa kota di Swedia, diantaranya Stockholm, di Fabriken gitu. Nah di situ kita melihat bahwa informasi-informasi yang sifatnya hoax itu bisa menjadi dianggap akurat, karena banyak sekali sekarang ini apa-apa yang ada di media sosial itu yang kebenarannya itu kadang-kadang tidak kuat di dalam kehidupan nyatanya gitu. Jadi banyak sekali siswa-siswa atau mahasiswa yang mengambil referensi dari media sosial dan di situ semacam brainwash ya, bahwa kebenaran itu hanya pada sisi-sisi itu tapi tidak pada realita gitu. Walaupun mereka melihat, matanya melihat, tapi kebenarannya hanya melihat pada sisi-sisi yang skupnya itu tidak ada pada lingkar mereka di kehidupan aslinya gitu. Ya, ya. Ini berarti semacam satir ya, sindiran ya. Seperti di ruang kelas, murid-murid belajar di lembaga pendidikan, tapi yang diterima ternyata mungkin juga bukan kebenaran, begitu? Iya, sama seperti kita belajar waktu di sekolah seni itu tentang seniman-seniman barat ya, tentang Van Gogh, Vincent Van Gogh, tentang Salvador Dali, Picasso. Tapi kebudayaan mereka itu berbeda dengan kebudayaan di tropik, di daerah-daerah Asia misalnya, yang kita nggak bisa pakai referensi itu untuk menjadi seniman di sini. Sehingga kita melihat kebenaran di sini itu tidak harus kita sesuaikan seperti yang ada di sana gitu. Kita harus melihat kejadian yang di sini sebagai kebenaran yang plural, kebenaran yang majemuk gitu. Ya. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu kan juga kita menghargai perbedaan-perbedaan kebenaran di tiap-tiap provinsi, di tiap-tiap suku, yang tidak harus suku-suku itu sama dengan suku yang lain gitu ya. Mereka harus kita hargai sebagai bangsa dengan kebudayaan lokal mereka yang harus, misalnya lokalnessnya yang Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia bagian Barat gitu, itu punya kebenaran-kebenaran yang tidak berarti mereka tidak benar gitu, bahwa kebenaran itu selalu plural, selalu majemuk. Artinya kita tidak harus selalu menerima sesuatu yang didominasi oleh Barat gitu kan ya? Betul. Karena sebelum penjajahan pun sebetulnya kita sudah lebih maju tentang rempah-rempah, tentang teknologi, tentang pertanian, tentang maritim gitu, kita udah maju sekali. Apalagi seni ya? Apalagi seni, itu udah menjadi bagian. Candi-candi itu sebagai bukti misalnya gitu. Wayang itu sesuatu yang menurut Sukasman itu, wayang itu sebenarnya lebih ajaib dari Candi Borobudur gitu. Oke. Kayaknya Mas Heri Dono juga banyak membuat karya-karya yang berangkatnya dari dunia wayang ya? Kita bisa lihat contoh-contoh karyanya, Mas? Iya, contoh-contohnya bisa kita lihat di ruang lain ya? Di ruang lain. Ini ruang studio lagi yang diantaranya ada wayang ya, Mas? Wayang. Mas Heri Dono bisa cerita tentang wayang dan bagaimana keberangkatan karya-karya wayang Mas Heri? Ya. Jadi ini kita buat tahun 2023 itu di Sharjah Biennale, Sharjah Biennale di Dubai. Ya, kita bikin judulnya Perang Bharatayuda yang Digagalkan. Karena pada waktu itu kita melihat bahwa Sri Krishna itu sebetulnya manusia yang punya kemampuan dewa, dan dia mengerti karena punya kemampuan dewa tentang Perang Bharatayuda gitu di masa depan. Tapi di India tidak ada tokoh Semar gitu. Punakawan nggak ada? Nggak ada Punakawan. Padahal Semar itu adalah dewa Ismoyo. Dia lebih dewa dibandingkan dengan Krishna. Tapi menyamar sebagai rakyat biasa. Sehingga sebelum perang Bharatayuda, Semar menasihati Krishna supaya tidak terjadi perang Bharatayuda. Karena Pandawa dan Kaurawa itu satu saudara. Nah akhirnya mereka main catur. Dan waktu main catur mereka nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Tapi sewaktu proses remis terus.
Tapi sewaktu mereka main catur, mereka ingat bahwa mereka masih bersaudara gitu. Mereka cerita tentang saudara mereka, akhirnya tidak ada pertumpahan darah gitu. Nah, dari karya-karya yang berangkat dari wayang itu, apa sih inspirasinya? Kenapa Mas Heri menggali dunia pewayangan untuk diglobalkan? Itu kan lokal banget, Mas. Gimana caranya, strateginya? Gitu? Strateginya, sebenarnya wayang itu sangat erat hubungannya dengan animasi, gitu, dengan sejarah sinematografi. Jadi kartun itu sebetulnya wayang juga. Jadi kartun wayang juga, karikatur juga wayang juga. Jadi bagaimana mendescribe wayang itu dengan similar atau equal atau sederajat dengan karikatur dan dengan kartun. Sehingga ketika kita bicara tentang wayang, kita juga bicara tentang Bart Simpson misalnya. Kita bicara tentang Walt Disney, tentang apa yang diproduksi oleh Hanna-Barbera, tentang kartun, tentang SpongeBob. Jadi semua dalam kartun itu sebetulnya nggak ada yang mati gitu, semua hidup. Nah, dalam konsep animisme Jawa atau animisme Asia, itu semua benda memiliki roh. Gitu. Jadi antara animisme dan animisme dan animasi itu satu kesatuan gitu. Animasi, animisme. Tapi paling tidak wayang tadi. Wayang. Artinya Anda mempelajari wayang sebagai tradisi Jawa yang kemudian diglobalkan. Itu ketika dipamerkan wayang-wayang ini di Eropa, di Asia, di Amerika itu nggak problem? Nggak problem, karena sejarah mereka tentang sinematografi dimulai dari wayang. Orang bisa menerima? Bisa menerima. Karena apanya? Karena sebetulnya spirit dari tradisi itu, kan kalau tugasnya pemerintah itu kan adalah melestarikan tradisi. Tugasnya seniman adalah membangun tradisi baru. Karena seniman bukan bekerja untuk melestarikan. Tugas seniman membuat kreasi-kreasi dari apa yang menjadi pakem-pakem baru gitu. Jadi begitu saya di luar negeri, misalnya saya bikin workshop di Jepang, yang saya heran hasil wayang yang mereka bikin kadang-kadang nggak ada kaki, nggak ada tangan, cuma kepala karena manga itu. Itu kadang-kadang cuma kepala aja gitu. Atau yang dari Studio Ghibli kayak gitu-gitu lain-lain. Jadi kita juga bisa melihat fenomena-fenomena apa yang dibikin oleh seniman-seniman Jepang misalnya yang terkait misalnya dengan ukiyo-e gitu ya, dengan karya-karya Utamaro kayak gitu. Jadi Takashi Murakami juga dipengaruhi oleh tradisi mereka yang lama gitu. Ya abad ke-18. Kita sendiri melihat bahwa kita punya kejayaan wayang yang kita juga harus punya kemampuan untuk tidak melestarikan tapi membuat kreasi baru dari tradisi itu gitu. Oke. Ini karya yang menggugah, inspiratif, dan mudah-mudahan bisa menularkan pemahaman tentang wayang yang kemudian direka ulang oleh Mas Heri Dono menjadi sebuah karya yang global gitu. Ya. Oke, Mas Heri ini baru secuil ya dari sekian banyak karya-karya Mas Heri di banyak ruang yang masih 2 lantai. Dan seni rupa di Yogyakarta semakin maju dan tidak tidak stagnan. Jadi bekerjanya melalui persoalan-persoalan intelektual dan membaca hal-hal yang global, membaca hal-hal yang di luar Indonesia gitu, sehingga kita bisa karya-karya kita bisa diterima di sana gitu. Oke, sip, makasih. Ya, saya pengen lihat ini karyanya. Oh ya, silakan. Oh, ini juga keren. Ini juga kurang lebih seperti tadi ya, bicara tentang pendidikan atau pendidikan gimana juga, ya. Karena ini kan kalau kita berbohong kan seperti Pinocchio, hidungnya tambah panjang gitu. Cuman telinganya itu lebar seperti Buddha, jadi sebetulnya dia tidak, mahasiswa itu sebenarnya tidak ingin berbohong, tapi karena informasi yang ada di buku-buku itu tidak akurat, mereka menganggap itu kebenaran yang sebenarnya mereka tidak melihat itu sebagai sesuatu yang benar gitu ya. Sebenarnya mereka ingin menjadi orang yang bijak gitu. Banyak mendengar, hanya sayang kalau kemudian pengajarnya
mengajarkan bukan kebenaran. Bukan kebenaran. Itu berarti problem pendidikan. Problem pendidikan. Yang kita juga masih merasakan itu problem besar ya. Problem besar. Betul. Astronot tapi isinya ini astronotnya ada Avandi. Oh, ada gorila juga. Ada gorila, ada Einstein. Apa yang mau diomongin itu? Yang mau diomongin bahwa di era awal abad ke-19 ini sebenarnya kita seperti Nikola Tesla itu sudah berpikir bahwa tentang atmosfer, bahwa nantinya di atas berapa kilometer dari atmosfer sudah luar angkasa dan orang-orang kita atau apapun bisa membuat sesuatu di luar atmosfer sebagai luar angkasa. Karena orang berpikir bahwa luar angkasa itu planet Mars, Jupiter gitu, yang sebetulnya di berapa kilometer dari atmosfer sudah luar angkasa, sudah tidak ada gravity, dan orang bisa bikin galeri seni, orang bisa naik dengan drone, ada stasiun untuk parkir juga, dan mereka bisa nonton, bisa kembali lagi gitu. Karya-karya yang menggugah dan ada satir di dalamnya ya. Ada satir di dalamnya. Puluhan tahun berkarya sebagai seniman yang salah satunya berangkat dari akar tradisi, entah wayang, entah hal yang lain. Anda bisa menyimpulkan posisi Anda dalam kejogjaan hari ini seperti apa, Mas? Ya, saya kira untuk kejogjaan hari ini kita banyak sekali sesuatu yang mengambil dari apa-apa yang ada di wilayah global, tetapi di dalam tradisi itu kita masih melihat kulit luarnya gitu ya. Sebetulnya tradisi itu sudah lebih di Jogja ini sudah lebih ada, sudah lebih eksis sebelum seni modern muncul ya dalam sejarah seni rupa dunia gitu. Nah, persoalannya adalah kita selalu khawatir membuat kesalahan-kesalahan dalam membangun tradisi gitu. Kebanyakan kita ingin melihat tradisi itu sebagai sesuatu apa adanya, tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita gitu. Padahal tradisi itu sesuatu yang dinamik, ya, sesuatu yang dinamik yang kita harus membaca itu dengan situasi zaman sekarang gitu. Jadi ketika ada AI misalnya, ada robot-robot seperti robot Sophia, robot Aida, yang namanya animisme, kita itu sudah punya udah ribuan tahun yang lalu tentang animisme. Dan animisme ini sesuatu yang melihat materi itu memiliki roh. Itu sudah konsep yang kita anggap sebagai kuno gitu. Padahal robot-robot itu juga materi-materi yang bisa berbicara, yang bisa berpikir, yang sama dengan materi-materi yang ada di kita sebelumnya gitu. Cuma kita kok merasa lebih bodoh dari mereka gitu. Padahal kita harusnya lebih bisa membaca itu sebagai sesuatu investasi kreatif gitu sebetulnya. Dan seperti Mas Heri katakan tadi, jangan takut salah untuk membuat kreasi baru. Betul, jangan takut salah. Karena salah adalah dalam konsep pluralisme atau dalam konsep kemajemukan. Kesalahan itu salah satu kebenaran yang lain dari kebenaran yang sudah dianggap benar gitu. Ini omongan seniman, tapi saya nggak tahu bagaimana nanti penerapannya. Tapi ya, sangat inspiratif. Ya, karena untuk seni kebenaran itu tidak ada yang absolut. Dalam seni kebenaran itu sifatnya multi interpretatif. Ya. Terima kasih Mas Heri. Ya. Banyak hal yang luar biasa. Mungkin bisa memberi literasi baru bagi publik. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Thank you.